Semuanya shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sangat dikasihi Tuhan, amin. Kita adalah anak-anak yang sangat dikasihi Tuhan. Ya, ketika kita menyadari bahwa kita sangat dikasihi Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara ada kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Menghadapi tantangan, masalah, persoalan hari-hari kita, menghadapi situasi kondisi yang tidak menentu hari-hari ini, kita tetap percaya Tuhan mengasihi kita. Amin. Dan ketika kita mempercayai Tuhan mengasihi kita, ada sesuatu yang luar biasa yang menguatkan kita dan kita sadar ya, ternyata Tuhan turut bekerja dalam hidup kita. Amin. Untuk mendatangkan kebaikan yang sangat luar biasa. Nah, tema pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara, gift of salvation, ya, hadiah penyelamatan, di mana Tuhan sudah melakukan sebuah karya yang sangat luar biasa dan ini merupakan hadiah terbesar yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Amin. Ini semuanya menyatakan betapa besar kasih-Nya terhadap kita, Bapak Ibu Saudara. Di mana Kristus datang dalam dunia penuh sengsara ini supaya saudara yang sengsara jadi mulia. Amin. Dia yang luar biasa, Dia Allah yang dahsyat, rela jadi lemah, tidak berdaya, Bapak Ibu Saudara, sehingga dianiaya, dipermalukan, dihina, ya, supaya kita yang dipermalukan seharusnya, yang dihina seharusnya, kita mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Amin. Inilah yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, sehingga saya percaya hadiah penyelamatan ini akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nah, apalagi sih yang Tuhan sudah lakukan atas keberadaan hidup kita, kita akan coba perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memperingati hari kebangkitan Yesus dari kematian, Bapak Ibu Saudara, ini merupakan sebuah karya yang luar biasa, bahwa perkataan Tuhan itu benar. Ketika Tuhan berkata, kalau aku nanti ya mati, nanti di hari yang ketiga aku akan bangkit. Jadi perkataan Tuhan benar. Amin. Dan yang lebih dahsyat Bapak Ibu Saudara, Dia bisa mengalahkan maut, mengalahkan kematian, untuk bangkit menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Jadi perhatikan hal ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika hari-hari ini ada begitu banyak tantangan, masalah, persoalan dalam hidupmu, yakinkan dalam dirimu Dia Allah yang sudah mengalahkan maut. Dia sudah mengalahkan kematian untuk supaya memberikan kemenangannya dalam hidup kita. Jadi sekali lagi single keringan saudara, jangan takut. Amin. Iya, Tuhan memberikan kemenangan dalam hidup kita, ya. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi deh bagi Allah kita yang luar biasa. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. Ya, silakan dibuka. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ada sebuah poin penting untuk kita dapat menikmati ini. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Iya, Bapak Ibu Saudara. Dan kamu masih hidup dalam dosa. Jadi kalau Tuhan tidak bangkit, ini merupakan sebuah kesia-siaan. Kita datang memuji Tuhan, kita datang menyembah Tuhan, kita datang untuk mempercayai Tuhan, itu seakan-akan tidak berarti. Jadi melalui kebangkitannya, ayat yang selanjutnya dikatakan di situ, ya, dikatakan demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus, meyakinkan kepada kita betapa ini situasi kalau Tuhan tidak dibangkitkan. Ya, segala sesuatunya seakan-akan sia-sia, kepercayaan kita sia-sia, ya, apa yang kita lakukan sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Tetapi melalui kebangkitannya, saya ingin sampaikan Bapak Ibu Saudara, ya, ini merupakan sebuah momen penting untuk Bapak Ibu Saudara sadari, semuanya menjadi tidak sia-sia, karena kebangkitannya menyatakan betapa Dia, ya, memperkatakan hal-hal yang sesungguhnya Dia sudah katakan sebelumnya. Jadi ini merupakan sebuah poin penting buat saudara. Dia mengetahui masa lalu, masa sekarang, dan masa depan saudara. Amin. Amin. Jadi saudara nggak usah takut lagi dengan masa yang akan datang. Amin. Karena Tuhan juga bersama dengan saudara di sana. Amin. Saudara nggak usah lagi mikir-mikir masa lalu saudara. Iya. Karena nggak ada gunanya juga Bapak Ibu Saudara. Amin. Iya. Karena Tuhan juga yang akan menolong saudara ketika saudara menghadapi situasi kondisi yang ada. Dan saudara menjalani hari-hari ini. Mungkin ada tantangan, mungkin ada pergumulan. Ayo, ya, hadapi ya. Amin. Mungkin kita banyak kesalahan, mungkin kita banyak kelalaian, mungkin kita banyak kelemahan. Ayo datang sama Tuhan. Engkaulah kekuatanku Tuhan. Amin. Dan aku mengakui aku lemah, tetapi Engkau kuat. Amin. Dan kita mau menghadapi itu semuanya, dan kita percaya pertolongan Tuhan luar biasa. Saya ngokirkan saudara, pertolongan Tuhan luar biasa. Jangan putus asa, amin. Jangan menyerah, amin. Iya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang mengetahui masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi kebangkitan Kristus itu menyatakan bahwa perkataan Tuhan itu benar. Dia itu Allah yang sudah memperkatakan sebelumnya aku akan mati, dan di hari yang ketiga aku akan bangkit. Dan itu benar terjadi Bapak Saudara. Jadi ibadah kita, kepercayaan kita tidak akan pernah sia-sia.
sia-sia, karena kita punya Allah yang mengetahui segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Ini penting buat kita, dan ini hadiah terbesar buat kita, menyadarkan kita bahwa saudara tidak sendirian. Ada Tuhan yang menyertai keberadaan Bapak Ibu Saudara. Nah, saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara di momen yang luar biasa ini, ya. Kalau nggak dibaca ini kayaknya kurang lengkap. Di Markus pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ini menceritakan tentang kebangkitan Kristus. Ya, di hari pertama kebangkitan Kristus. Dikatakan di situ Markus pasal yang ke-16 ayat yang pertama, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Kenapa mereka bawa rempah, bawa minyak, meminyaki Yesus? Untuk supaya mengawetkan mayatnya Yesus, karena mereka belum sadar dengan perkataan Yesus bahwa dia akan bangkit. Kalau mereka sadar dan percaya Yesus akan bangkit, perlu nggak bawa rempah? Nggak perlu. Ya, buat kita kadang-kadang juga sama, Bu Saudara. Mungkin kita juga selama ini belum sadar. Saya nggak sadar Yesus kita itu udah luar biasa. Nggak perlu yang kayak gitu-gitu lagi, amin. Iya, nggak perlu gitu-gitu lagi. Nggak perlu, Bapak Ibu Saudara, karena Yesus kita luar biasa. Amin. Jadi nggak perlu diawet-awetkan, amin. Iya, masalah saudara nggak perlu diawetkan, amin. Iya, kita percaya Yesus aja, itu sebenarnya bisa selesai, amin. Oke, ayat yang kedua dikatakan di situ. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Ayat yang ketiga. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Perempuan semua nih datang ke kuburan, pintunya dari batu, berat lagi, Bapak Saudara. Ya, kira-kira di benak mereka di jalan, nanti siapa yang ngegeser ini? Ya, ini sebuah masalah besar nih. Ya, siapa yang menggeser batu ini? Ya, mereka nggak kuat juga nih, gitu. Ya, jadi kadang-kadang di dalam perjalanan hidup saudara punya banyak masalah, punya persoalan. Ya, mungkin saudara berpikir aku nggak sanggup, aku nggak mampu. Tapi percayalah, ya, ketika kita baca ini, batu itu udah menggeser sendiri. Siapa yang geser? Yesus. Jadi pergumulan saudara, masa saudara seberat apapun, jangan dipikirin. Yesus sanggup untuk membereskan itu semuanya. Amin. Iya, kadang-kadang kita ini manusia, dipikirin, jadi stres, saudara. Ini sakit kagak sembuh-sembuh, gimana caranya? Ini utang kagak kebayar-bayar, gimana caranya? Ini toko nggak laku-laku, gimana caranya? Kadang-kadang kita ini manusia terbatas, Bapak Ibu Saudara, untuk pikirin itu semuanya. Dan kalau kita terus mikirin itu, yang datang bukan pertolongan, yang datang justru sakit penyakit, yang datang justru makin hari makin keadaannya tidak menyenangkan kita, membuat kita akhirnya depresi, ya, membuat kita kayaknya umur masih muda, tampang udah tua, saudara, ya. Jadi kadang-kadang orang yang punya banyak masalah kayak gitu, Bapak Saudara. Jadi saudara juga jangan bikin masalah, amin. Iya, biar saya nggak gampang tua, amin. Iya. Jadi sering kali ini terjadi, tapi ketika kita sadar di sini, ternyata batu masalah itu bagi mereka telah disingkirkan oleh siapa? Oleh Yesus. Bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Saya kalau kira saudara, bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Ya, kita akan saling menguatkan satu dengan yang lain, amin. Ini hadiah terbesar, saudara. Iya, mungkin di sebelah saudara lagi berduka, ya, mungkin di sebelah saudara lagi banyak masalah. Kita nggak tahu, mukanya tersenyum, hatinya saudara juga nggak tahu, saudara. Ya, tetapi saya pastikan ketika saudara jadi berkat, ya, saya percaya firman Allah ya dan amin menjadi kekuatan buat setiap kita, amin. Ayat yang keempat dikatakan di situ, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Mereka mikir ribet banget di perjalanan. Ini batu siapa yang mikirin? Ntar lu yang di belakang, gua yang di tengah, ya. Saya sama istri saya waktu ke Belitung sana, ya kan gitu ada dorong batu gede banget gitu ya. Dia di belakang saya dorong, saya gini. Seakan-akan saya kuat ngedorong itu. Iya, padahal itu hanya bohongan doang gitu ya. Tapi kira-kira mungkin mereka mikirin kayak gitu, cara ngedorongnya kayak gimana gitu ya. Gitu. Kan ini batu gede banget gitu. Ya, dan mungkin mereka nggak kuat, ya. Tetapi ketika mereka datang ke situ, ternyata batu itu sudah terguling. Masalahnya udah beres. Gue udah pikirin di sepanjang jalan, bikin gue pusing ini. Ya, ternyata beres sendiri. Dan kita tahu, ya, Roma berapa? 8:28. Allah ternyata turut bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Mungkin saudara nggak berpikir bahwa Allah turut bekerja, tapi firman-Nya berkata, jangan takut, Allah turut bekerja.
Kita nggak sadar kita ternyata disayang sama Tuhan. Nah, kebanyakan orang ketika mereka tidak menyadari ini, tidak meyakini ini, akhirnya mereka seakan-akan jalan sendiri, saudara. Dan ketika mereka jalan sendiri, seakan-akan mereka akhirnya ya udah nggak tahu kemana gitu. Ya ketika mereka di jalan mikirin itu batu siapa yang akan ngeguling, mungkin mereka nggak langsung datang ke situ. Ya udah kita cari aja. Ya kita cari kuli dulu aja. Ya mungkin berapa kuli yang bisa kita datangin ke situ untuk ngegeser ini. Ya maka udah terlambat ketemunya. Yesus sudah bangkit. Iya. Tetapi di sini ini yang menjadi poin yang luar biasa. Mereka orang-orang yang mungkin belum menyadari bahwa Yesus itu luar biasa, ya. Dan kita hari ini disadarkan, Bapak Ibu Saudara. Apapun masalahmu, sebesar apapun gunung itu, sebesar apapun batu itu, kita percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Percaya saja, ya. Ayat yang selanjutnya dikatakan di situ ayat yang kelima. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Ayat yang ke-6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Wow. Kejutan yang selanjutnya yang mereka enggak duga-duga. Mereka mungkin bakal melihat mayatnya Yesus di situ lagi berbaring, ternyata mereka nggak bisa lihat itu. Yesus sudah bangkit. Ini merupakan sebuah hadiah terbesar, ya. Karena dengan kebangkitannya Tuhan menyatakan kuasanya, Bapak Ibu Saudara. Jadi buat mereka mungkin pada saat itu masih terkejut, masih bengong, masih kaget, mereka nggak ngira, Bapak Ibu Saudara. Tetapi inilah hadiah terbesar yang menyatakan kepada kita. Kebangkitannya ini memperlihatkan kepada kita, ya, apapun yang dia perkatakan, apapun yang dia sudah lakukan, dia sudah jamin itu benar, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ketika dia mati di atas kayu salib menanggung segala dosa saudara, ya. Dan apa yang terjadi ketika dia bangkit menunjukkan itu sudah selesai aku kerjakan. Amin. Ini hal penting, ya, yang membuat Bapak Ibu Saudara harusnya terus menyadari bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan ini bukan semata-mata untuk menunjukkan demonstrasi kuasanya, tetapi menyatakan kepada kita betapa dia adalah Allah yang luar biasa. Meyakinkan kita betapa kita membutuhkan, ya, keberadaan hal yang luar biasa ini. Jadi akhirnya yang tadinya mereka ragu-ragu, sekarang mereka diyakinkan, Bapak Ibu Saudara. Mereka dikuatkan. Ternyata Yesus enggak mati untuk selamanya. Dia mati hanya berapa hari? 3 hari saja. Di hari yang ketiga dia bangkit. Ini poin penting yang sangat luar biasa. Jadi ini juga menyadarkan kita bahwa Yesus bangkit. Ini mengejutkan mereka. Ini membuat mereka mungkin ya, karena mereka juga ngelihat mayatnya sudah tidak ada di situ. Ya, tetapi di dalam keraguannya mereka terus dibawa untuk dapat meyakini benar. Ayat yang ke-7 selanjutnya. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Wow, Tuhan Yesus itu luar biasa, ya. Jadi sebelum dia menyatakan dirinya, melakukan segala sesuatunya, dia udah ngomong sebelumnya. Jadi hari ini saudara, apapun yang kau hadapi, tantangan apapun yang kau alami, Tuhan udah ngomong sebelumnya, aku sudah menyediakan segala yang kau perlukan. Amin. Jadi kalau ketika kamu sedang kekurangan, ketika kau dalam kondisi sakit, ya, butuh kesembuhan, ketika kau lagi kekurangan dalam soal keuangan, dalam soal apapun, ingat Tuhan sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Amin. Kita hanya tinggal meyakini benar. Yes, aku percaya Tuhan, Engkau sudah menyediakan segala yang aku perlukan. Aku sakit, aku pasti disembuhkan. Amin. Aku kekurangan, Tuhan pasti membuka jalan dengan luar biasa. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Wah, luar biasa, ya. Jadi Tuhan selalu menyatakan diri sebelumnya supaya kita di dalam perjalanan hidup ini, ketika kita teringat firman Allah ini, terus dikuatkan. Jadi ketika tantangan datang, masalah datang, apapun itu datang, tidak mengurangi kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Lanjut selanjutnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, lalu mereka keluar, ya, dan lari meninggalkan kubur itu. Sebab apa? Gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena apa? Takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya.
Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang apa? Keselamatan yang kekal itu. Wow, luar biasa. Jadi dari poin ini saya ingin membawa saudara untuk dapat melihat ya makna dari kebangkitan Yesus. Dia, ya Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan apa yang dia katakan. Ingat ini, ya. Jadi jangan lagi Bapak Ibu Saudara belum mendengar, ya hal-hal yang dahsyat yang Tuhan sudah sediakan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu, saya ingin sampaikan Tuhan sudah menyediakan. Jadi ingetin kiri kanan saudara, Tuhan sudah menyediakan. Amin. Haleluya. Ya, ingetin terus, ya. Haleluya. Kadang-kadang kita suka lupa, ya. Manusia kadang-kadang gampang lupa. Ya, jadi makna kebangkitan kita ini menyadarkan kita Tuhan sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Nah, yang paling bahaya Bapak Ibu Saudara dari semua keberadaan yang harus diingatkan, semua dosa yang ada dalam diri kita sudah diampuni. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Wow, ya, ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Jadi makna kebangkitan Yesus ini ingin membawa kita menyatakan sesuatu, semua dosa kita diampuni. Haleluya. Gak ada yang amin kayaknya. Ya. Jadi kita sadar hari ini Bapak Saudara, dosa yang membuat kita terpisah dari Bapa, dosa yang membuat kita tidak dapat mengalami begitu banyak hal-hal yang luar biasa dari Allah, ternyata itu sudah diampuni melalui kematiannya dan kebangkitannya membuktikan itu Bapak Ibu Saudara, bahwa dosa sudah diampuni. Ya, dan itu tidak lagi menguasai keberadaan Kristus, memerdekakan kita, memberi kemenangan kepada kita dahulu, sekarang, dan selamanya. Saya kasih ayat di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Ya, Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dikatakan di situ, ya, dengan sangat jelas Bapak Ibu Saudara, dikatakan, iya, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi Tuhan ingin menyatakan ini. Iya. Jadi ayat yang 11 yang selanjutnya, satu lagi. Iya, dikatakan di situ, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi ini menyatakan kepada kita melalui karya yang luar biasa, kita yang harusnya mati, sekarang kita mengalami hidup. Dan Paulus menyampaikan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan siapa? Kristus. Jadi hidup saudara yang hidup di sekarang, mari kita mau memberikan bagi kemuliaan Allah. Amin. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu hari-hari ini, hidupmu bukannya kamu lagi, melainkan Kristus. Dan saudara sadar ketika saudara menjalani hidup, biarlah saudara juga menyadari bahwa ini bukan untuk aku sendiri loh. Ada sebuah kehendak Allah, ada sebuah tujuan Allah yang harus kita lakukan, bahwa hidupku harus menyatakan kemuliaan Allah. Jadi melalui kehidupan rumah tanggamu, pekerjaanmu, apapun yang kau lakukan dalam pelayananmu, semuanya untuk mengarahkan kepada kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup saudara. Sehingga melalui saudara, dimanapun kau berada, orang boleh melihat Allah dalam hidup saudara. Orang boleh melihat kasih Allah. Orang boleh melihat kebaikan-kebaikan Allah dalam hidup saudara. Sehingga dengan demikian ada sebuah perubahan. Dulu kita mati, kita nggak bisa ngapa-ngapain saudara. Ya, itu seperti ikan mati di sungai, nggak bisa ngapain. Terbawa arus kemanapun arus itu melangkah. Nyangkut di pohon, nyangkut di batu, nyangkut Bapak Ibu Saudara. Kemana pokoknya air itu mengalir, dia akan ikut aja Bapak Ibu Saudara. Karena dia mati. Beda kalau ikannya sudah hidup, dia akan bisa melawan arus sekalipun Bapak Ibu Saudara. Mungkin dulu kita mati, kita terjebak di dalam situasi kondisi di mana kita terus ngikutin arus. Ketemu tukang mabok, ngilu mabok. Ketemu tukang judi, ngilu judi. Ya, ketemu sama tukang yang nggak benar, ikut nggak benar. Ketemu yang suka gosip, ikut gosip. Kita nggak bisa melawan itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kau sadar hari ini kau sudah dihidupkan, kau bisa melawan arus itu. Jadi kalau ada orang gosip, kita mungkin kalau mau ikut atau enggak, kita bisa putusin. Kalau ada orang lagi berjudi, kita mau ikut atau tidak, kita bisa putuskan. Kalau ada orang mau melakukan sesuatu yang membuat kecenderungan mereka jadi orang yang buruk, kita bisa melawan itu semuanya. Karena kita hidup. Amin. Iya. Karena kita diubah dari yang tadinya mati, sekarang hidup. Dan hidupku bukannya aku lagi, melainkan
Kristus. Nah, ketika hidup saudara hari-hari ini, saudara sadari ini akan berdampak sangat luar biasa. Saya kasih permisalannya itu bagaimana seekor ulat menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu. Dulu mungkin kita kayak ulet, ya, ulet bulu, tahu sih. Ibu-ibu ada yang suka ngeliat ulet bulu. Dikit ngeliat aja udah apa? Jijik. Ya ngeliatnya aja udah geli banget, ya kan gitu. Ya. Dan dia sangat merugikan. Istri saya punya beberapa pohon-pohon yang bagus gitu, ya itu habis daunnya gara-gara apa? Ulet, ya. Jadi dia sangat merugikan. Pohon-pohon yang bagus, daun-daunnya bagus, tiba-tiba, besok udah tinggal setengah, ya kan gitu. Pas dibalik, ya kan gitu. Ada ulet apa? Ada ulet bulunya, ya. Dia merugikan, udah jijik, merugikan Bapak Ibu Saudara, ya. Nggak berguna banget ini. Tapi ketika dia udah makan banyak, jadi kepompong, lalu apa yang terjadi? Dia bisa tiba-tiba berubah jadi kupu-kupu. Ketika saudara mati, dulu mungkin kita kayak ulat, kita nggak berguna, kita menjijikan, ya kita merugikan Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika engkau hidup, engkau seakan-akan berubah menjadi kupu-kupu. Amin. Iya, gayamu juga udah jadi berbeda. Amin. Iya, perkataanmu juga berbeda, sikapmu berbeda. Orang bisa melihat, wow, dulu mah ini orang, ngerugiin banget. Sekarang mah luar biasa, cantik banget, ya. Wah, luar biasa deh, ya. Dan dia berguna. Dulu makanin daun, sekarang dia jadi apa? Mungkin kalau saudara ngelihat itu ya buah-buah gitu ya, kalau dia nyempel di bunganya, tiba-tiba satu putik ke putik yang lain, justru dia menjadi alat untuk membuahkan hal-hal itu, ya. Menjadi sesuatu yang berguna. Dulu nggak berguna, sekarang berguna. Dulu mati, sekarang hidup. Amin. Ya, ini yang Tuhan ingin nyatakan di tengah-tengah keberadaan hidup kita. Ya, Saulus dulu sangat merugikan keberadaan anak-anak Tuhan, merugikan akan pemberitaan firman Tuhan. Tapi ketika dia diubahkan jadi Paulus, dia berdampak luar biasa. Wow, luar biasa ya. Yang tadinya nggak jadi berkat, sekarang jadi berkatnya luar biasa. Ini yang Tuhan inginkan, dan ini adalah hadiah terbesar ketika engkau percaya, saudara. Jadi single kirikan saudara, ini yang kita akan alami, amin. Haleluya, ya. Kasih tepuk tangan bagi Yesus kita yang luar biasa, ya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ya, kadang-kadang kita ini akhirnya ketika mengalami sebuah transformasi, perubahan ini, harusnya ini yang terjadi. Jadi jangan lagi kita ada di dalam poin di masa lalu kita, tapi kita sudah memasuki sebuah kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Karena Yesus sudah mati dan bangkit menyatakan diri dalam kehidupan kita. Wow, luar biasa ya. Jadi ini hal penting untuk kita sadari bahwa segala dosa kita dulu, sekarang dan selamanya sudah diampuni. Kita yang dulunya mati sekarang hidup. Wah, luar biasa ya. Jadi dahulu saudaranya sensitif untuk hal-hal buruk ya, makan juga ngerondang di bawah, ngerayap cari sesuatu yang bekas-bekas, sekarang makannya adanya di atas. Saudara di situ bisa melakukan begitu banyak hal yang luar biasa. Hidup saudara diberkati dengan luar biasa. Dampak yang kedua saudara, ketika saudara menyadari hal ini, dikatakan di sini di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Perhatikan di situ Bapak Ibu Saudara. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-8 dikatakan di situ. Iya, tinggal menuju satu langkah lagi. Tetapi apakah katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Wah, jadi di sini pengakuan terhadap kebangkitan Kristus ternyata sangat berdampak luar biasa. Jadi melalui momen kebangkitan hari ini kita disadarkan, Bapak Ibu Saudara. Inilah firman iman yang kami beritakan. Ketika kau mengakui Yesus yang mati dan bangkit, dan kau mempercayai itu dalam hidupmu, ada dampak yang sangat luar biasa terjadi dalam hidupmu. Engkau diselamatkan. Kata selamat dari bahasa akar aslinya itu sojo, itu merupakan dipulihkan.
diselamatkan, disembuhkan. Bahkan ada satu kata unik, diawetkan. Bapak Ibu Saudara. Wah, luar biasa ya. Jadi kata-kata diselamatkan itu ketika saudara sakit, saudara bisa sadar, aku disembuhkan. Amin. Iya, iya. Ketika engkau dalam menghadapi masalah persoalan, aku dipulihkan. Amin. Mungkin hubungan rumah tanggamu lagi berantakan, mungkin hubungan usahamu lagi berantakan. Sojo ini, diselamatkan ini berbicara tentang dipulihkan. Engkau harus mengakui dengan mulutmu dan kau mempercayai di dalam hatimu. Ada banyak orang kadang-kadang iya percaya dalam hati. Iya, ini akan menjadi Kristen kebatinan, saudara. Ya, mulai coba belajar untuk diucapkan. Kenapa? Ya ada masalah. Misalnya saudara lagi suka sama seseorang, lalu saudara pakai ilmu kebatinan, iya kan gitu. Iya, saudara suka, iya. Terus nggak ngomong. Iya, saudara sukanya di dalam hati. Lalu saudara nggak berkata-kata juga, berkata-katanya di dalam hati. Udah, dia kecolong kawin sama yang lain lagi, gitu. Suka sama yang ini lagi, kawin sama yang lain lagi. Lalu orang nanya, kok lu suka sama cewek-cewek tapi lu nggak jadi-jadi? Padahal lu harusnya kan suka. Terus kamu harusnya ngomong, udah Pak, udah. Gimana caranya? Udah ngomong, udah Pak. Di mana? Di dalam hati. Ya, nggak jadi-jadi itu. Ya kan gitu. Itu namanya Kristen kebatinan. Oh, ya, selalu apa-apa di dalam hati. Ya nggak jadi-jadi, ya kamu ngomong atuh gitu. Ya. Iya, hari-hari ini ada banyak kita orang Kristen kadang-kadang juga sama, saudara. Kita mempercayai Kristus, mempercayai firman Allah, tapi untuk ngomong aja kayaknya nggak bisa. Iya. Perlu Tuhan berkata, ayo ngomong, dan lu udah percaya dalam hati, lu ngomong dalam hati. Tuhan, aku percaya Engkau ada Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Amin. Biar telingamu mendengar Engkau untuk berbicara. Amin. Dan kau ketika kau mengalami masalah persoalan, Tuhan, aku percaya Engkau sudah menyediakan segala yang aku perlukan. Perempuan pendarahan 12 tahun dia berkata, asal ku jaga jubahnya aku akan sembuh. Mungkin nggak tahu ngomongnya berapa banyak tahu saudara. Iya. Ya, ketika saudara berkata-kata, mungkin 1000 kali saudara berkata-kata, 10.000 kali saudara berkata, itu tidak akan menggerakkan Tuhan sebenarnya. Ya, kenapa saudara? Karena memang Tuhan sudah bergerak. Amin. Iya. Melalui kematian Yesus, Tuhan sudah bergerak buat saudara. Tuhan tidak bergerak pada waktu itu, tapi Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya melalui karya Kristus. Kita tinggal menggali itu keluar dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Iman yang ada dalam diri kita ketika timbul itu saudara, dan kita mau menyatakan apa yang terjadi, itulah meresponi semua apa yang Tuhan sudah lakukan. Kadang-kadang kita mencoba menggerakkan Tuhan, padahal Tuhan berkata, aku sudah lah, Tuhan udah rela mati di atas kayu salib, udah dikubur lalu bangkit. Apa itu belum tergerak? Dia sudah tergerak saudara. Dia sudah melakukan 2000 tahun yang lalu. Sekarang kita hanya tinggal mengeluarkan itu, meresponi itu dengan iman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha. Itu adalah pemberian jawab. Jadi untuk supaya kita diselamatkan, Tuhan nggak perlu lagi datang lalu mati buat saudara lagi. Itu sudah dilakukan. Amin. Amin. Iya. Ketika saudara sakit sekarang, Tuhan nggak lagi harus babak belur penuh bilur. Itu sudah dilakukan. Jadi hanya kita tinggal meresponi apa yang Tuhan sudah lakukan dengan iman. Dan dikatakan di sini, kalau engkau memiliki firman iman, mempercayai hal ini, memperkatakan itu bukan lagi untuk menggerakkan alam menyembuhkan saudara. Itu berarti saudara sedang menarik keluar apa yang Tuhan sudah lakukan, dan itu sudah disediakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekarang hanya tinggal melakukan sesuatu sebagaimana yang kau percaya. Nah, ada banyak orang nggak percaya, percaya. Mungkin dia lama di gereja, tapi dia nggak paham dengan poin yang luar biasa ini. Jadi seakan-akan dia masih merangkak, Tuhan tolong dong. Seakan-akan Tuhan belum menolong. Tuhan selamatkan saya dong. Seakan-akan Tuhan belum menyelamatkan. Padahal Tuhan sudah melakukannya buat Bapak Ibu Saudara. Kalau saya kasih handphone ini sama Bro Sultan, iya. Lalu Bro Sultan ketika udah terima handphone itu lalu ngomong lagi sama saya, Pak Cepi minta handphonenya dong. Udah. Saya gimana lihat? Gimana sih? Kan udah dikasih, sekarang minta lagi. Itu sesuatu yang berbeda saudara. Seakan-akan dia belum menerima. Ketika
saudara berdoa, Tuhan berkata, anggaplah ya seakan-akan kau sudah menerima. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah lakukan itu buat kita, Bapak Ibu. Kita hanya tinggal menarik itu keluar dari dalam diri kita, meresponi apa yang Tuhan sudah lakukan. Yes, amin Tuhan, kau sudah membayar segala hutang-hutangku dengan karyamu yang luar biasa. Amin. Engkau sudah menyembuhkan aku dengan kuasa bilurmu yang ajaib. Sehingga aku yakin dan percaya aku disembuhkan karena kuasamu. Amin. Iya, ini sesuatu yang dimana kita meresponi apa yang Tuhan sudah lakukan 2000 tahun yang lalu buat kita. Ya, ini penting buat Bapak Ibu Saudara. Ya, ini sesuatu yang dahsyat yang orang lain kadang-kadang harus coba untuk melakukan itu. Makanya banyak orang Kristen yang belum memahami ini akan selalu doanya itu meminta, memohon, seakan-akan Tuhan belum melakukan. Tuhan tolong dong berbelas kasihan sama saya. Seakan-akan Tuhan belum berbelas kasihan. Gimana belum belas kasihannya, anak saya udah mati buat kamu. Kok kamu nggak percaya sih? Jadi segala sesuatunya Allah sudah lakukan atas keberadaan hidup kita. Amin. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Amin. Amin. Ini penting buat Bapak Ibu Saudara sadari. Yang sekarang yang kita harus sadari adalah bahwa Tuhan sudah lakukan sesuatu. Dia udah mati, dia udah bangkit untuk menyatakan dirinya dengan luar biasa. Dan ini akan berdampak ya bagi mereka yang percaya. Sehingga ketika bangun pagi saudara, ketika berdoa, saudara nggak perlu lagi doa hal-hal yang Bapak Ibu Saudara mungkin dulu ya saudara percayai, seakan-akan Tuhan belum mengampuni dosa saudara. Sehingga kalau saudara belum menyadari Tuhan sudah mengampuni dosa saudara, maka bangun pagi doanya gimana? Tuhan apa? Ampunilah segala dosaku. Padahal Tuhan sudah mengampuni saudara. Amin. Iya, kita hanya menyatakan Tuhan terima kasih, Kau sudah menyucikan aku dengan kuasa darahmu. Amin. Iya, aku mungkin banyak kelalaian, mungkin aku banyak kesalahan, tapi aku percaya Tuhan melalui karya Kristus aku sudah dibenarkan. Amin. Iya, dan aku pasti diberkati. Amin. Sehingga ketika kau keluar dari kamarmu lalu melakukan sesuatu dengan penuh keyakinan. Tapi kalau saudara belum memiliki keyakinan itu, Tuhan ampuni segala dosaku. Tuhan, kemarin itu ya keceplosan Tuhan. Aduh, saya nggak sengaja sih sebenarnya. Tuhan ampuni ya. Lalu saudara keluar dengan penuh keraguan. Tuhan ampunin saya nggak ya? Ketika terjadi masalah, saudara senggol becak di jalan, misalnya begitu saudara. Saudara akan berpikir ini gara-gara apa? Dosa saudara. Ini gara-gara apa? Tuhan belum mendengar doa saudara. Padahal saudara emang lagi buru-buru lalai karena saudara lagi penuh dengan keraguan, penuh dengan kekhawatiran, jadi nggak memperhatikan ada becak lewat. Betul nggak Bapak Saudara? Karena becak lewat kagak ada suaranya, ya kan gitu. Kayak mobil listrik yang gitu kan Bapak Saudara ya, mirip-mirip kayak gitu. Jadi kita nggak tahu gitu. Itu akibat dari kelalaian kita. Tapi kita selalu dibawa. Ini gara-gara dosa. Kalau kita saudara, waduh kok dagangnya sepi, gara-gara dosa. Ketika saudara sakit, ini gara-gara dosa. Padahal dosa sudah ditebus di atas kayu salib buat saudara. Amin. Amin. Sehingga ketika saudara menyadari hal ini, ada sebuah kekuatan dan keyakinan dalam dirimu. Hari ini aku pasti diberkati Tuhan. Amin. Ada begitu banyak hal yang luar biasa terjadi dalam hidupmu. Amin. Usaha pekerjaanku diberkati Tuhan. Amin. Iya. Nah, hal-hal ini harus ada dalam diri kita, saudara. Dan ini dimulai dari keyakinanmu akan karya Kristus yang luar biasa ini. Kalau saudara belum meyakini hal ini, ya ini sesuatu yang luar biasa. Makanya dikatakan iman tanpa perbuatan apa? Mati. Ketika kau percaya, perbuatan apa sih yang kau saudara lakukan sekarang? Ketika kau ingin disembuhkan, bingung kan ya saudara? Padahal kita hanya cukup memperkatakan, Tuhan, bilurmu sudah menanggung segala sakit penyakit. Aku pasti sembuh oleh karena kuasa bilurmu. Amin. Itu perbuatan saudara. Iya. Itu iman saudara dengan perbuatan saudara. Mungkin saudara udah bingung juga. Perempuan pendarahan 12 tahun udah berobat sana, berobat sini, lakukan ini, lakukan itu, udah semuanya saudara. Iya. Tetapi satu poin yang dia belum lakukan saudara, ketika dia mempercayai Kristus, dia memperkatakan ini, mengeluarkan, meresponi apa yang Tuhan ya sudah akan lakukan dalam hidupnya. Kenapa dia harus berkata, asalku jama jubahnya aku akan sembuh? Karena Yesus belum mati di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia masih hidup di dalam perjanjian yang lama. Dia hidup di dalam perjanjian lama, saudara tidak hidup dengan iman, tapi saudara hidup dengan perbuatan. Karena di perjanjian lama, kalau saudara baca, nggak ada tuh yang namanya iman. Mungkin si iman lagi baca firman memang ada saudara ya. Tapi iman di perjanjian lama itu nggak ada. Yang ada adalah perbuatan.
Ya, untuk menyatakan imannya terhadap karya Kristus yang akan dilakukannya. Ya. Jadi ketika saudara sekarang udah ada di dalam perjanjian yang baru, di mana Yesus sudah mati buat saudara, sudah melakukan segala sesuatu, kita hanya tinggal memandang kepada karya Kristus. Tuhan, terima kasih Engkau sudah lakukan segala sesuatu dengan luar biasa. Saudara pakai itu dengan iman. Mempercayai dia dengan iman, sesuatu yang sudah dilakukan oleh Kristus. Jadi ketika saudara melakukan apapun hari-hari ini, saudara melakukannya dengan iman. Iya, saudara sekarang cukup dengan berkata, dalam nama Yesus, aku percaya Tuhan sudah melakukan segala sesuatunya dalam hidupku. Amin. Ini penting Bapak Saudara, untuk mengingatkan dirimu, meyakinkan dirimu, bukan lagi meyakinkan Tuhan. Ya, Musa pernah mengalami di dalam perjalanan hidupnya. Ya, ketika dia berhadapan dengan laut Teberau, laut merah, di belakangnya ada orang-orang Mesir yang siap untuk membunuh mereka. Bapak Ibu Saudara, membawa mereka kembali ke Mesir. Apa yang dia lakukan? Dia berseru-seru kepada Tuhan. Kata Tuhan, kenapa kamu berseru-seru kepadaku? Ya, lakukan sesuatu. Ya, perbuat sesuatu dengan tongkat yang ada di tangan. Amin. Ya, perkatakan itu. Iya. Jadi ketika dia belah itu lautan Teberau, ketika dia sentuh itu batu, dia pukul itu batu supaya keluar air, dia lakukan sesuatu. Kata Tuhan, jangan lagi ngomong sama Tuhan, ngomong sama batu itu ngeluarin air. Amin. Iya, buat kita sekarang saudara. Iya, mungkin kita sekali, Tuhan tolong dong, ini singkirin dong batu ini. Ya, mungkin perempuan ini ketika berhadapan dengan kuburan ada batu di situ, Tuhan tolong dong singkirin batu ini gimana gitu. Iya, Tuhan mau ngajarin sama kita. Perkatakan dengan iman. Amin. Ayo gunung, nyingkir dari sini. Amin. Iya. Tuhan nggak ngomong, Tuhan tolong dong gunung ini nyingkir gitu, enggak. Perkatakan sama gunung, ngomong sama gunung ini, nyingkir dari sini. Amin. Ngomong sama masalah saudara, nyingkir, sebab Tuhan sudah membayar semua harganya. Amin. Tuhan sudah lakukan segalanya buat saudara. Jadi ketika saudara berhadapan dengan apapun hari-hari ini, saudara mempercayai Tuhan sudah melakukan segala sesuatu buat saudara. Jadi muncul keyakinan yang kuat dalam diri saudara bahwa segala sesuatu yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Masa depan penuh dengan harapan. Mungkin faktanya masalah masih ada, penyakit masih ada, keadaan anak-anak belum berubah saudara, tapi engkau memiliki sebuah keyakinan yang akan merubah itu semuanya. Dan lihat masa depan penuh dengan harapan, karena di sini Allah turut bekerja. Ya, jadi berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Dia kebangkitan dan hidup Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi barang siapa percaya kepada Dia, ia akan hidup. Walaupun mungkin keadaannya sudah mati. Wow, ini meyakinkan kita ya. Betapa hari-hari ini, hari kebangkitan ini boleh menjadi sesuatu yang mengingatkan kita. Ini merupakan sebuah hadiah Bapak Ibu Saudara. Hasil dari penyelamatan Tuhan buat kita. Mungkin pada waktu ini kita masih belum memahami, tapi lambat laun ketika engkau terus mendengar firman Allah, lalu timbul iman yang luar biasa dalam hidupmu, engkau mulai menyadari. Dan bagi mereka yang sudah mengalaminya, mereka sangat bersyukur. Tuhan terima kasih, benar loh. Ya. Tuhan itu luar biasa. Dia akan meningkatkan iman saudara, ya, menguatkan keberadaan dirimu untuk meyakini dia Allah yang luar biasa. Tapi saya ingatkan sekali lagi, di tahun ini ya, penggenapan akan kehendak Tuhan akan terus terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah, penggenapan ini Bapak Ibu Saudara bukan lagi untuk diri kita sendiri, tapi di mana kita melakukan segala sesuatu untuk melakukan kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Amin. Supaya dimanapun saudara berada, saudara menjadi berkat. Saudara menyatakan kemuliaan Allah. Ya. Wow, luar biasa ya. Mungkin kita orang yang dianggap gak berarti ya. Orang-orang Korintus juga sama. Dulu itu bukan terpandang, bukan gak berarti, orang biasa, disepelein Bapak Saudara. Tapi ketika mereka percaya pada Kristus, ada begitu banyak perubahan besar terjadi Bapak Saudara. Ya, mereka menjadi orang-orang yang dipandang, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang memiliki begitu banyak hal yang luar biasa, sehingga orang gak lagi menganggap sepele dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena mereka percaya kepada Kristus. Jadi mulai hari ini, yakinkan dalam diri saudara, ada sebuah hadiah hasil dari penyelamatan karya Kristus buat Bapak Ibu Saudara. Dan itu diberikan dalam hidup saudara. Amin. Di mana dosamu sudah diampuni dulu, sekarang dan selamanya. Di mana kasih karunia Tuhan, di mana karunia yang luar biasa itu, yaitu tentang keselamatan kekal, menjadi bagian dalam hidup saudara. Di mana Bapak Ibu Saudara hari ini juga diberikan sebuah keadaan di mana ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah nyatakan, dan kita harus munculkan dalam diri saudara karena keyakinan saudara.
Melalui iman yang saudara miliki, melalui perbuatan yang saudara lakukan, ada begitu banyak hal yang luar biasa ternyata dinyatakan. Yesus janji akhirnya terakhir, ketika dia nanti naik ke surga, iya Bapak Ibu Saudara, dia akan memberikan penolong buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan Tuhan melakukan sesuatu yang dahsyat. Dia sudah lakukan, dia sudah lakukan. Apa yang dia lakukan? Menjadikan saudara orang-orang percaya. Amin. Tanpa Roh Kudus hadir dalam hidup saudara, saya ingin sampaikan bahwa saudara tidak bisa berseru, Yesus itu Tuhan. Amin. Ketika saudara hari ini boleh berkata, Tuhan Yesus, aku percaya Kau adalah Tuhan yang luar biasa. Itu karena Roh Kudus. Amin. Jadi saudara sadar bahwa Kau sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus hadir dalam hidup saudara. Iya, saudara harus ingatkan hal ini. Kadang-kadang ketika saya lagi jalan, lagi nggak ngerti ngapain, saya cuma bisa ngomong, Roh Kudus tolong saya. Amin. Saudara punya penolong, dan itu akan melakukan sesuatu buat saudara. Wow, luar biasa. Dan kadang-kadang tidak terduga. Ya, ketika para muridnya diperhadapkan dengan pengadilan di dalam keberadaan hidup mereka, waduh, mereka nggak ngerti mesti ngomong apa. Lalu ada orang nggak usah khawatir, nanti di saatnya Roh Kudus akan menolong, memberikan kata-kata yang luar biasa, memberikan hikmat yang luar biasa. Ketika kau mungkin menghadapi masalah tantangan yang kau sendiri nggak ngerti, saudara mungkin di sini memiliki keyakinan, tenang aja. Ada Roh Kudus, dia akan membukakan jalan buat saudara. Amin. Dia akan menaruhkan perkataan-perkataan di mulut saudara, sehingga saudara lagi nggak usah lagi mikirin yang lain-lainnya lagi, percaya saja. Amin. Jadi single kiringnya saudara, percaya saja. Ya, izinkan Roh Kudus melakukan sesuatu buat saudara. Amin. Ya, karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Saya percaya ini akan menjadi berkat buat kita semuanya. Amin. Bahwa kebangkitan Tuhan membuktikan bahwa perkataan-perkataan Tuhan itu luar biasa. Iya dan amin Bapak Ibu Saudara. Iya, bahwa apa yang dia sudah lakukan itu berdampak luar biasa. Menyadarkan kita dia udah bangkit loh. Dia sudah melakukan perkara yang dahsyat. Maut dikalahkan. Iya, kemenangan menjadi bagian hidup kita. Amin. Bahkan kita dikatakan lebih daripada pemenang. Yesus yang sudah melakukannya, Yesus yang babak belurnya, Yesus yang matinya, bahkan Yesus yang masuk kuburannya, Yesus yang dibangkitkannya, kita yang menang. Itu dikatakan lebih dari pemenang. Saudara tidak melakukan apapun, saudara diberikan hadiah itu gift of salvation, di mana saudara diberikan hadiah penyelamatan yang luar biasa untuk saudara menikmati begitu banyak hal yang luar biasa. Amin. Jadi saya pastikan hari-hari ke depan nanti jangan takut, jangan ragu-ragu, yakinkan dalam dirimu Tuhan turut bekerja untuk selalu mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara. Amin. Jadi dimanapun saudara berada, saudara jangan lagi tidak mempercayai Tuhan beserta dengan saudara. Dia Immanuel, selalu beserta dengan kita dimanapun kita berada. Amin. Mungkin sekarang sudah berpikir, wah saya di daerah yang seperti ini, mungkin gak ada perkembangan dan lain sebagainya. Percayalah, kalau Tuhan udah taruh saudara di situ, berarti Tuhan akan memberkati saudara juga di situ. Amin. Supaya saudara juga jadi berkat di situ, iya, dan mengalami hal-hal yang luar biasa. Ada banyak pengalaman bagi saudara, kenapa kok kita yang udah tadinya di tempat yang enak dan baru tiba-tiba dilarikan ke tempat yang biasa gitu. Percaya aja, Tuhan sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Amin. Iya, jadi kita sekarang mempercayai dimanapun kita berada, tempat yang teraman adalah hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan menyediakan segala sesuatunya. Mungkin Elisa berkata, kenapa di Sungai Kerit ini kecil banget, di Sungai Yordan aja lebih gedean dikit gitu ya. Sungai Kerit mah kecil begini. Tetap aja, nggak usah takut. Tuhan menyediakan. Bahkan burung gagak yang suka daging dikirim untuk kirim daging, saudara. Haleluya, kita nggak duga tiba-tiba bisa nolong kita. Ya, kita nggak mikirin hal itu, tapi Tuhan mikirin benar, saudara. Dan ini yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Jadi hari-hari ke depan nanti nggak usah khawatir lagi. Apapun keberadaan hidup saudara, tetaplah percaya. Ya, kita sudah hidup di bawah kasih karunia, anugerah Tuhan sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Itu sesuatu yang cuma-cuma dikasih buat kita, saudara. Kita nggak lakukan apapun, diberi sama kita. Ya, sehingga ketika kau menerima itu menjadi sebuah kekuatan yang menggerakkan saudara untuk melakukan begitu banyak hal yang luar biasa dan tidak terduga, karena bagi Allah memang tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Iya, sekali lagi deh berikan tepuk tangan untuk Yesus yang luar biasa. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Semuanya diberkati, amin. Oke, kita akan menikmati perjamuan kudus pada hari ini untuk mengingat semua karya Tuhan yang luar biasa. Ketika saudara punya iman, saudara, iya, sesungguhnya iman itu tidak menggerakkan Allah untuk melakukan sesuatu, tetapi sesungguhnya iman itu menggerakkan saudara untuk melakukan sesuatu. Amin. Haleluya. Ya. Jadi jangan berpikir ketika saudara punya iman Allah akan bergerak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan saudara. Allah sudah bergerak gitu. Dia melakukan segala sesuatu yang buat saudara.
bahkan Dia sudah menyediakan segala sesuatunya. Jadi nggak usah khawatir hari-hari ke depan ini, bahwa Allah sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Haleluya. Untuk pelayan perjamuan, untuk maju ke depan, kita akan sama-sama melayani. Terima kasih Bapa. Biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami, menyadarkan kami, meyakinkan kami betapa kebangkitan-Mu menyatakan kuasa-Mu yang luar biasa, menyatakan bahwa perkataan-Mu ya dan amin. Kau Allah yang tidak berdusta, Kau Allah yang sudah berjanji, Kau Allah yang menepati, sehingga kami yakin dan percaya apapun tantangan masalah persoalan hidup kami, Tuhan, Kau Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kemenangan yang luar biasa Tuhan berikan atas kami. Hari ini kami boleh mengingat semua karya yang dahsyat, di mana tubuh-Mu terpecah bagi kami, darah-Mu tercurah bagi kami, untuk menebus keberadaan kami dari dosa, dari kesengsaraan, dari kesalahan, dari hukuman, bahkan dari kematian. Sehingga hari ini kami boleh dipulihkan, hubungan kami dengan Bapa kembali dipulihkan. Segala sesuatu yang hancur dan rusak, Tuhan memulihkan kami. Dan kami yakin percaya ini semua yang karena karya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami memberkati akan anggur, akan roti yang berbatu dan darah. Dan sebentar kami minum, ini akan berdampak dahsyat dan luar biasa. Yang lemah dibuat, yang sakit dijamah dan disembuh, yang mengalami masalah persoalan Tuhan membuka jalan dengan dahsyat. Karena Tuhan sudah lakukan itu 2000 tahun yang lalu bagi kami. Sehingga kami hari ini mau merespon itu. Situasi, kondisi, keadaan apapun tidak menjadi indikasi bahwa kami tidak berada di dalam Tuhan. Tetapi sesungguhnya itu akan memperlihatkan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami memberkatinya di dalam nama Yesus.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, Amin. yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Amin. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Tuhan rindu untuk setiap kita boleh terus mengingat akan apa yang dia sudah lakukan. Tubuhnya tak pecah dengan begitu banyak penderitaan, dengan begitu banyak kesakitan. Dia harus menanggung ini semuanya supaya kita dipulihkan. Hubungan kita dengan Bapa kembali dipulihkan. Bahkan apapun yang hancur dalam hidup kita, Allah rindu untuk itu semuanya dipulihkan dalam hidup kita. Hubungan yang hancur, Allah sanggup untuk memulihkan. Pekerjaan yang hancur, Allah sanggup untuk memulihkan. Bahkan kehidupan kita hari-hari ini, tubuh kita, keberadaan organ tubuh kita, apapun itu, Tuhan sanggup untuk memulihkan. Amin. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Mari kita sama-sama makannya dengan pengucapan syukur. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat cawannya di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan terus mengingatkan kita bahwa kita sudah hidup di bawah perjanjian yang baru, di bawah kasih karunia-Nya, di mana kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena perbuatan Yesus yang sudah mati bagi kita, mencurahkan darahnya bagi kita, sehingga kita hari ini diselamatkan oleh karena perbuatan Tuhan. Jadi pastikan saudara, engkau disembuhkan karena perbuatan Tuhan. Amin. Engkau diberkati karena perbuatan Tuhan. Amin. Engkau diselamatkan dan mengalami begitu banyak kebaikan, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Engkau akan mengalami begitu banyak anugerah dalam hidupmu, sehingga masa depanmu penuh dengan harapan. Mari kita sama-sama minumnya dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari bersyukur. Katakan terima kasih Bapa Terima kasih, Yesus. atas semua kebaikan. Terima kasih, Bapak. Bersyukur untuk semua karyamu yang luar biasa. Bersyukur untuk semua kebaikan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ajaib perbuatan, ajaib karya-Mu, ajaib Yesus. Oh, syukur bagimu, syukur bagimu, karya-Mu ajaib. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu, berkarya yang luar biasa dalam hidup kami. Tiada yang seperti-Mu ya Allah, ajaib perbuatan-Mu. Haleluya. Oh, syukur bagimu. Tiada yang seperti-Mu Yesusku. Ajaib Engkau, ajaib perbuatan-Mu. Mohon kami membantu hidup kami. Nyatakan kehadiran-Mu lebih atas setiap kami, bahwa kami untuk menikmati semua karya-Mu yang Tuhan sudah selesai lakukan bagi kami. Hingga setiap kami boleh merasakan betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan. Oh, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Ajaib perbuatan-Mu, ajaib karya-Mu. Terima kasih Lawat kami terus Tuhan, menikmati Engkau lebih lagi. Kami boleh dapat merasakan betapa kebaikan Tuhan terus tersalurkan atas hidup kami. Amin. Dan apapun yang Tuhan sudah sediakan atas hidup kami, termanifestasi atas hidup kami, Amin. sehingga penggenapan karya-Mu tergenapi atas hidup kami Tuhan. Amin.
Dan setiap kami boleh menyatakan kemuliaan-Mu dimanapun kami berada, karena Engkau Allah kami yang baik. Diberkatilah semua kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Amin. Kami percaya tidak ada yang terkecuali berkat Tuhan melimpah atas hidup setiap kami. Pribadi demi pribadi diberkati Tuhan. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang sakit dijamah disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan mereka yang mengalami masalah persoalan dan pergumulan, Tuhan membuka jalan dengan luar biasa. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kau sudah menyediakan segala yang kami perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Diberkatilah kami hamba-Mu yang boleh mengambil bagian dalam semua pelayanan yang ada. Kami percaya jerilah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati kami dengan begitu banyak kebaikan dan anugerah Tuhan yang luar biasa, sehingga kami semuanya akan terus menyatakan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di sebentar kami meninggalkan tempat ini kembali ke rumah tangga masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan ajaib atas setiap kami, sehingga kami tiba di rumah tangga masing-masing dan selama tidak kurang sesuatu apapun dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Lalu kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Mari Tuhan terus memberkati bangsa kami. Biarlah kehadiran Allah kuat nyata atas bangsa kami, sehingga bangsa kami akan terus diberkati oleh Tuhan. Juga untuk kota-kota kami terus berdoa, Tuhan memberkati. Biarlah kehadiran Allah kuat nyata di dalamnya. Biarlah kota-kota ini menjadi kota kemuliaan Tuhan, di mana kehadiran Allah sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami juga berdoa bagi gereja Sungai Or dan Jemaat Anugerah ini. Biarlah terus menjadi komunitas yang luar biasa, diberkati oleh Tuhan, di mana Injil kasih karunia-Mu terus disampaikan dan banyak orang boleh menikmati kebaikan Tuhan. Dan biarlah gereja menjadi berkat, menjadi anugerah dimanapun kami berada dan ditempatkan. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, sehingga banyak jiwa boleh dapat dimenangkan. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu melimpah atas hidup kami. Mari jemaat ini kasih Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu. Pulanglah, terimalah berkat yang daripada Bapa di surga, yang terus memberkati hidupmu dengan berkat-berkatnya yang berkelimpahan. Damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan Yesus memenuhi hati dan pikiranmu, dan Roh Kudus yang ajaib akan terus menolong engkau, menghibur, menguatkan engkau, mengingatkan engkau tentang karya Kristus yang luar biasa, sehingga anugerahnya semakin nyata dalam hidupmu. Terimalah berkat ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sepenuhnya. Haleluya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.